Jadi orang liberal itu sebenarnya orang yang moralnya adalah sakar PDW, semaunya sendiri. Berbeda dengan orang yang sejak kecil mendapatkan didikan dan aturan yang baik dari orang tuanya. Dia akan patuh terhadap compliance, sehingga dirinya memiliki integritas, yaitu menolak riswah, tidak mau korupsi, anti korupsi, dan menolak praktik fraud, kecurangan. Jadi dia tidak mau curang. Jadi para penuntut ilmu itu, para thalabul ilmi itu afwan, selalu disiplin terhadap standar, patuh kepada compliance, memiliki integritas, menolak kecurangan, menjunjung tinggi kejujuran, anti korupsi. Sedangkan patuh kepada syariat itu disebut dengan takwa, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, yang akan membentuk akhlak yang tinggi, yaitu akhlakul karimah. Sebagai pribadi yang tidak menjadikan syariat sebagai rutinitas. Jadi syariat itu bukan rutinitas. Syariat itu suatu tuntutan, bukan hanya sekedar kewajiban. Tidak melakukan ritual ujub, hanya pamer kesalihan, hanya menjadi selebritas dalam dakwah. Jadi terasa aneh, orang yang sholat tapi kok suka meribah. Sudah haji kok demen ganti-ganti mobil pakai leasing. Jangan-jangan hajinya tidak mabrur. Katanya tawadhu, kok masih suka narsis dengan kemewahan dunia. Jauh dari perilaku kafah. Integritas adalah tingkatan tertinggi atas penguasaan standar. Sedangkan akhlakul karimah adalah tingkatan tertinggi atas pemahaman terhadap syariat. Syariat atas pemahaman terhadap Islam yang kafah. Orangnya menjadi tawadhu, selalu berhati-hati, bersikap waro'. Maka konsep zuhud akan tercapai, yaitu meraih keuntungan dunia dan mendapatkan keuntungan akhirat. Jadi urutannya adalah aturan, tunduk terhadap aturan atau compliance akan menghasilkan integritas atau pribadi yang berakhlak mulia atau budi pekerti yang luhur, tidak korupsi, adil,
dalam bertindak, dan jujur dalam amanah. Akhlak mulia itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dibanding sekedar memiliki ilmu yang tinggi. Afwan. Karena akhlak yang mulia didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Seperti firman Allah, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, yaitu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Tidak mau menangnya sendiri. Jadi kalau mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Haknya minta dipenuhi lebih dulu. Dalam ayat Al-Mutaffifin ayat kedua. Dan ayat ketiganya adalah apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi kalau punya kewajiban, mereka mengurangi kewajibannya. Tapi kalau menuntut hak, mereka minta haknya dipenuhi. Sampai pada taraf yang parah, yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Battah bahwa akan datang suatu masa di mana orang akan menghalalkan riba dengan dalih katanya jual beli. Dan ini dikuatkan oleh hadis Bukhari, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa di mana seorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah haram. Dia udah nggak peduli lagi ini halal atau haram. Begitu riwayat Bukhari. Sedangkan kalau menurut riwayat Ibnu Battah, dia bilang ini jual beli, padahal itu riba. Jadi riba dengan dalih jual beli. Intinya sama yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan riwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Mereka lupa pada firman Allah surat Asy-Syura yang ke-20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi orang yang mengejar keuntungan dunia, sama Allah diberikan keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, tapi tidak diberikan sedikit pun keuntungan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang mengejar keuntungan akhirat, maka Allah akan berikan sebanyak-banyaknya keuntungan akhirat, tapi cuma diberi sedikit keuntungan di dunia, cuma untuk sekedar hidup. Karena hidup itu memang cuma sebentar. Hidup itu cuma mampir ngombe. Hidup itu cuma menumpang minum. Hidup itu cuma istirahat sebentar. Perjalanan yang lebih panjang adalah menuju akhirat. Karena itu, orang yang mengejar keuntungan dunia tidak akan diberikan keuntungan akhirat oleh Allah. Kamu pengen hidup selamanya di dunia, nih saya berikan modal keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, tapi tidak akan diberikan keuntungan akhirat sedikit pun.
Tetapi orang yang mengejar keuntungan akhirat akan diberikan oleh Allah keuntungan akhirat yang sangat besar, sedangkan keuntungan dunia diberikan kepadanya cuma sedikit saja, cuma untuk sekedar hidup saja, sekedar untuk melewati perjalanan di dunia saja, karena perjalanan yang lebih kekal adalah di akhirat. Begitulah pirsawan rahimakumullah, perbedaan orang yang mengejar dunia dan orang yang mengejar akhirat, dan bagaimana orang-orang liberal dan orang-orang yang tawaddu. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan terakhir, yaitu orang-orang yang tawaddu, orang yang berdapat memahami syariat Islam secara kafah, selalu bersikap hati-hati, bersikap warok, tidak menggampangkan urusan dunia, karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Barakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.